Sahabat BSJD dan saudara-saudariku dimanapun berada, yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa, selamat bertemu kembali. Salam. Saya Pikaris Trianggara Saputra yang melayani di wilayah Resort GKE Tumbang Lahang, Kabupaten Katingan. Adapun firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dari kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, di bawah perikop penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang maha tinggi. Kami memohon karena saat ini ya Tuhan, kami mau membuka kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti setiap kehendak-Mu melewati firman Tuhan hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, di bawah perikop penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Demikian firman Tuhan. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan tahun itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi di dalam Yesus Kristus, dalam peristiwa perjalanan panjang bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, keluar dari tanah perbudakan, ada banyak peristiwa yang terjadi, dan kita bersama-sama mau melihat sekaligus belajar tentang perjalanan iman bangsa Israel selama di padang gurun dan tiba di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Kepada Yosua diberikan tugas untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Yosua dan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ini merupakan tugas yang tidak mudah, sekaligus juga di sisi lain tidak ada pilihan lagi bagi Yosua selain tetap maju dan setia kepada perintah Allah. Dalam perikop firman Tuhan kita pada hari ini ada beberapa poin yang saya dapatkan. Yang pertama, ada pembaharuan Allah kepada bangsa Israel melalui sunat. Sunat merupakan tanda bahwa bangsa Israel menerima pembaharuan hidup dan menaati isi perjanjian serta setia kepada Allah. Dan yang kedua, bangsa Israel melaksanakan ibadah syukur melalui Paskah. Merayakan Paskah bagi bangsa Israel merupakan hal penting sebagai pengingat bahwa betapa besar cinta kasih dan kemurahan Allah kepada mereka. Dan yang ketiga, bangsa Israel menerima tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Menariknya, selama 40 tahun di padang gurun, mereka menerima roti mana sebagai kebutuhan makanan jasmani mereka. Selama 40 tahun tidak bersusah payah mencari makan ataupun bercocok tanam.
karena apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka sudah disediakan oleh Allah. Akan tetapi, suasana ketika bangsa Israel sudah menduduki tanah Kanaan, tepatnya di Gilgal, suasana menjadi berubah. Karena bangsa Israel sudah bisa menikmati hasil daripada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga pada saat itu pula roti mana yang biasanya diberikan Allah untuk mereka makan menjadi terhenti dan mereka menikmati hasil dari tanah Kanaan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian firman Tuhan hari ini yang menceritakan masa kepemimpinan Yosua untuk bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, ada beberapa hal yang ingin kita lihat, renungkan, dan sekaligus dapat kita maknai bersama-sama dalam rangka menjadi pengingat, penolong, bahkan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Pelajaran yang pertama, belajar dari keberhasilan bangsa Israel mampu keluar dari tanah perbudakan dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun, memasuki tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Itu semua bukanlah karena hanya dengan kemampuan, kepandaian, dan kekuatan mereka sendiri, melainkan mereka dapat melewati itu semua karena oleh kebaikan dan pertolongan Tuhan Allah kepada mereka. Ini pun juga ingin mengingatkan kepada kita, karena sejatinya harta terbesar yang kita miliki bukanlah hanya terletak pada kemampuan kita secara fisik, dan juga bukanlah hanya terletak pada kepandaian kita sebagai manusia. Namun di atas semuanya itu, sebagai umat Allah, bahwa harta terbesar yang sesungguhnya kita miliki adalah iman, yaitu keyakinan kita bahwa Allah mampu memberikan kita hikmat, bahwa Allah mampu memberikan keberhasilan, dan bahkan Allah mampu memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, belajar dari perjalanan dan pengalaman hidup bangsa Israel ketika sudah menerima tanah Kanaan. Kita juga diingatkan kembali tentang bagaimana agar kita dapat bijaksana dalam mengelola setiap berkat Tuhan yang kita terima. Bangsa Israel berhenti memperoleh roti mana yang biasanya mereka makan setiap hari selama di padang gurun, kini menjadi terhenti dan berubah. Karena ketika tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka telah mereka miliki, itu artinya mereka memiliki tanggung jawab untuk dapat mengelola dan mengusahakan tanah itu dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Zaman roti mana sudah berakhir. Ini juga ingin mengingatkan kepada kita saat ini, bahwa bagian kita saat ini adalah harus menjadikan setiap berkat Tuhan menjadi rasa syukur terbaik kita, baik terhadap sesama dan bahkan seluruh ciptaan Tuhan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita mengusahakan setiap berkat yang kita usahakan dalam kehidupan kita, dalam prosesnya, dalam proses mengerjakannya pun harus bersama-sama dengan pimpinan dan campur tangan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, roti mana sudah berakhir diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ini juga ingin mengingatkan bahwa bukan berarti Allah juga berhenti untuk memberkati, memelihara, dan mengasihi mereka. Justru roti mana berhenti diberikan oleh Allah karena bangsa Israel sudah selayaknya menerima berkat Allah yang jauh lebih besar yang dinantikan selama 40 tahun perjalanan di padang gurun. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika hari ini pun dari antara kita merasakan hal yang sama, mungkin kita merasa kehilangan, mungkin pada saat ini kita merasa dirundung dalam kesedihan dan keterpurukan, mungkin pula
saat ini apa yang menjadi harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetaplah percayalah Allah yang sama yang menggantikan roti mana bagi bangsa Israel adalah Allah yang sama yang juga menggantikan ratap dan kesedihan kita menjadi sukacita yang jauh lebih besar. Kemudian yang terakhir, Gilgal merupakan sebuah tempat pembaharuan di mana perubahan kehidupan bangsa Israel di masa lampau menjadi kehidupan yang jauh lebih baik di masa mendatang. Mereka diperbaharui kembali melalui penyunatan. Hal ini pun sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Jika saat ini kita masih terjebak hidup dalam kehidupan di masa lampau yang kelam, jika pada saat ini hidup kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan jika kita merasa tidak mampu, mari sudah saatnya kita perbaharui kembali hidup kita agar menjadi jauh lebih baik, agar menjadi lebih semangat, dan agar menjadikan kita untuk semakin lebih dekat kepada Allah. Tidak ada tempat lain yang jauh lebih baik untuk bersandar dan berharap selain hanya kepada Allah yang menjadi sumber segala yang baik, yang mampu memberikan cintanya, yang mampu memberikan kasih-Nya kepada setiap kita yang mau percaya kepadanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah memulai hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar dapat dimampukan dan memaknai firman-Mu ini, sehingga kami dimampukan senantiasa untuk mengimaninya dengan baik pula ya Tuhan. Sehingga dengan setiap firman-Mu yang kami lihat dan renungkan bersama-sama, boleh senantiasa menjadi sumber hikmat dan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.